berhasil keluar dari zona nyaman dan berhasil menjadi berbeda dari orang lain. Tak perlu ikut-ikutan untuk menjadi diri sendiri, karena dengan berbeda kita dapat menemukan jati diri kita sendiri. Bunga teratai itu indah, aromanya wangi, tampaknya rupawan, teksturnya halus, lembut, mengibaratkan seperti kita lahan untuk menggapai mimpi dengan cara yang sangat berbeda dari orang lain, tidak ikut-ikutan dan mencoba keluar dari zona nyaman. Mbak kuncup di saat yang tidak pasti juga bisa mekar kembali, tinju kembali, mekar kembali. Dan tidak, kadang percaya diri, kadang terlalu over percaya diri. Terus manusia hanya itu saja. Satu-satunya yang bisa merubah diri kita sendiri, diri kita sendiri. Jadi tak perlu ikut-ikutan orang lain untuk menentukan diri kita sendiri. Contoh saja bunga teratai. Apakah kau tidak bosan hidup di dalam air? Apakah tidak kedinginan? Sedangkan kita disuruh mandi 1 kali saja, masih Allah nanti saja sudah bunda. Apakah kau tidak bosan bermain di air? Kau tidak iri kepada kita yang bermain di taman bermain, di waterboom? Tapi aku suka padamu karena kamu bisa menjadi hiasan di rumah. Betul, kau sangat imit. Harga yang murah. Harganya murah. Anda bisa murah. Bagus, bagus. Tapi kamu itu sangat istimewa. Kau berani hidup sendiri tanpa teman-temanmu. Karena tenggelam, tidak seperti manusia yang sering tenggelam. Bahkan sok-sokan di tengah laut, tiba-tiba terseret ombak, bingung gimana keluarnya. Manusia memang banyak salahnya. Wajar, bukan Nabi boy. Mana jadi ikan? Aku ingin merasakan jadi ikan yang bernafas dengan insang, sehari-harinya di dalam air, tidak sekolah, tidak minum, tapi minum. Apanya sih? Aku ingin menjadi ikan, tapi ikan imit dan lucu. Sangkar burung merpati. Kenapa sangkar burung merpati bentuknya segitiga? Dan aku berpikir, kenapa aku tidak bulat, persegi, lonjong? Kan banyak masih bentuk-bentuk yang lain. Dan kenapa merpati hidupnya bergelombolan? Kenapa tidak seperti ikan? Sendiri, mandiri, tidak butuh teman. Bagaimana ya cara ingin menjadi merpati? Kamu di mana-mana. Dan pemerintah Lumajang sangat baik pada kamu. Sampai ingin membuatkan kamu sangkar di alun-alun kota Lumajang yang sangat besar. Tapi alun-alun kota Lumajang kan harus bersih. Bukannya kalau ada merpati, bekas kotorannya berserakan dan melumuri tanah-tanah yang sangat bersih. Bagaimana kau merpati? Tapi apa jangan-jangan merpati ini memantau alun-alun agar tidak terhindar dari orang-orang yang jahat? Agar tidak terhindar. Terima kasih. Kenapa bunga ini berwarna kuning dan kenapa bunga ini berwarna ungu? Tetapi walaupun kedua bunga ini warnanya sama, walaupun kedua ini warnanya berbeda, tetapi kenapa baunya tetap sama? Apa jangan-jangan yang satunya dicat? Tetapi dicat oleh siapa ya? Apa jangan-jangan sama manusia? Manusia tidak mungkin mengecat bunga sebanyak ini. Dan apakah yang mengecat itu mungkin capek? Enggak. Tetapi idenya siapa yang mewarnai bunga? Dia bunganya berbeda. Bunga yang cantik sekali. Bunga, mengapa warnamu pink?
Dan kenapa kamu tumbuh di sini, bukan di taman bersama teman-temanmu yang lain? Dari situ aku ingin sekali menjadi bunga yang cantik. Dari bunga itu tumbuh sendiri dan tidak ditemani orang lain, itu juga bisa menghasilkan hasil yang indah. Loh, ayo. Sing-singlah doa. Batu, mengapa kamu berbentuk berbeda-beda? Dan kamu kenapa selalu ada di bawah, bukan di atas? Kenapa selalu ada di sekitar alun-alun? Berbeda-beda. Walaupun di tempat berbeda-beda, tetapi warnanya yang tetap sama. Warnanya sama. Ada yang berwarna merah dengan abu-abu. Satu. Rumput. Kenapa warnanya hijau dan kuning? Bermacam-macam. Daun kelor, daun, pokoknya semuanya deh. Kenapa ya? Daun juga. Kenapa kok ada akarnya? Daun juga. Bisa ada proteinnya juga. Kayak yang ada proteinnya. Bilang kenapa ya? Aneh ya, koyok seperti paniran yang bisa dimakan. Di rumah apakah ini? Tunjuk. Bunga itu tumbuh di tembok-tembok permainan anak kecil. Bunga itu terlihat sangat tinggi. Tapi jika kamu petik bunga itu, terlihat sangat mini-mini. Ya, bunga itu sangat cantik sekali dan indah. Berwarna kuning cerah. Kegelapan. Hijau atau coklat. Bahkan daunnya itu tumbuh ke bawah juga. Kira, berapa lama sih bunga itu tumbuh? 2 bulan. Berapa hari? Setahun. Kok bisa ya? Sampai dan tidak ada yang layu. Apa rajin dirawat ya? Aku juga nggak tahu sih. Tapi bunga itu sungguh indah dan cantik. Akarnya bayangan ya, sampai tanah-tanah aspal asli. Aku sih mau ya kalau bunga itu juga terkena sinar matahari. Dengan pantulan cahaya matahari sehingga terlihat indah, kuning, yang panjang dan juga sehat. Tapi ada juga sih rumput. Mengapa kamu tuh selalu tumbuhnya di lantai? Kan bisa tumbuhnya di tembok, di genteng. Kamu berbeda dengan lain. Kamu malah tumbuhnya di lantai. Lalu, apa tidak sakit rasanya diinjak-injak? Manusia saja, jika orang tuanya atau temannya diejek, pasti dia marah. Diam. Jangan gitu, Pak. Duri. Jika manusia di depannya bahagia, di belakangnya tiba-tiba sedih. Kamu itu memang hebat, patut untuk dicontoh untuk manusia. Tidak mudah menyerah, walaupun diinjak, walaupun dicabut, kamu tumbuh kembali. Iya, enggak Mau apa-apa. ini? Dia cerita wes. Ayo. Rumputnya kenapa tadi? Wow. Yang tumbuh di tembok. Enggak. Ayo, ale-ale. Ayo. Pani. Ale-ale. Yang keras, Mak.
di langit. Hanya lihat daun-daun di sini. Bentar. Daun-daun yang lain warna hijau semua. Dan warna tua itu ada yang warna sangat harum. Besi yang berkarat. Apakah kalian tahu mengapa besi itu bisa menjadi berkarat? Mungkin terkena hujan terus-menerus dan tidak ada penutupnya. Oh, besi itu juga bisa buat bangunan loh. Ayahku juga punya, karena ayahku punya seperti pekerjaan yang membangun bangunan. Ya, aku sedikit tidak mengerti sih, tapi baunya itu seperti aneh. Dan saat diketok itu besi itu seperti mangkok yang dipotong dengan sendok, seperti bunyi abang tukang bakso. Nah, pasti kalian tahu lah bunyinya seperti apa. Nah, teksturnya itu sedikit kasar karena yaitu besi itu berkarat. Serta mulia, serta mulia, serta mulia. Asik. Panjang ngomong. Panjang. Punya serta mulia. Mulia. Ya ini dulu. Cara. Siapa nama Kiki? Azam itu. Siapa yang belum? Apa kota? Kita siap.
Satu, dua, tiga.